Itu mendadak sekali apa mau sakit? Rencana Tuhan mana kita tahu ya. Iya sih. Dia ke rumah sakit nyetir sendiri kendaraan itu, saya dari bengkel. Kebetulan dia sekolah di Binus kan, kuliah tingkat 1. Dari Binus ke Santosa itu mungkin hanya 1 kilometer. Dia masih sanggup nyetir mobil masuk di situ, saya dari bengkel. Dan ternyata begitu masuk nggak pulang lagi. Dan 24 hari dirawat dan ya dia harus pulang. Kehilangan banget. Kalau menurut gue, sehobi apapun kalau kita tidak melakukan itu dengan sendiri, dengan sungguh-sungguh, Yes. ya kan, itu Iya. tidak akan pernah bisa. Iya. Lama bisanya pasti. Iya. Keren. Ya. Jadi kita memang harus melakukan satu hobi ini jadiin satu investasi untuk ilmu kita ke depan. Iya. Daging nih kalau kata anak sekarang, Iya. omongannya daging nih. Omongannya daging, udah gitu Iya. hobi bisa dapetin duit, Iya. itu pekerjaan paling asik. Iya. Serius lah intinya. Iya. Jangan Keseriusan bercanda lah kan ya. gitu kan. Nah, udah begitu Kan kira ya. mah modal lagi ya gitu ya. Iya nggak sih? Udah gitu mulai saya digabung sama Yuma Heeh. ke anak-anak Jeep Jakarta. Oke. Oh, mulai ACC itu gabung beda lagi. Beda lagi ada Beda grup lagi. ORD, Off-Road Division. Off-road Off-road division. Ya itu ada tim untuk off-road ya. ya. Oh, oke. Oke. ORD namanya kan. Hmm. Ya udah main-main sampai situ. Hmm. Sampai ujungnya saya bawa bekal dengan beberapa ilmu saya bawa pulang ke Bandung. Hmm. Di rumah mulai berpikir lagi, bermimpi lagi, Hmm. memberanikan diri memotong kendaraan. Aduh, Ya pas kan? potongnya Judulnya tergilu banget. dari mobil jadi mobil yang sesuai mimpi kita. Dari mobil jadi mobil yang sesuai impian. mimpi. Mimpi kita. Oke. Nah, Dari saat- situ tuh mulai ngedesain tuh dari situ. desain, Hmm. kerjain sendiri di Oke. rumah, ya kan, motong-motong pipa sendiri, panggil tukang las pagar lah di rumah. Cuman kan, Iya benar ya. ada Lucu. itu. cuman kan Ya, saya harus belajar kan, Iya, bagaimana ini. Yang penting kan ada operator yang bisa ngelas. Heeh. Ngelasnya salah kan kita bisa belajar. Kita lebih ngerti kok. Ya Ini kan? salah nih mas. Tolong Kita begini, bisa Mas. belajari Iya, iya. semua apapun itu. Iya, bisa Ya saat dipelajari. itu kan Google juga sudah ada. Yes. Ya kan kita searching aja bagaimana cara jadi welder profesional. Oke. Bagaimana cara membuat sasis atau roll cage yang profesional. Itu Oke. semua bisa baca kok. Dari situ saya Belajar belajar terus. Di ujungnya saya mengatur mereka Hmm. untuk bekerja. Jadi satu produk saya punya TFJ Toyota FJ40. Hmm. Saya bongkar kabinnya, saya ganti tubular, Heeh. ya kan? Saya serahkan sama Yuma. Dan dia membawa juara off-road nasional ya. Saat Mobil, itu mobil nasional. hasil modifikasi Betul. lo dipakai sama Kang Yuma dan Dan kemudian juara. Sob. jadi juara juara. berkali-kali. Wow, ini kayak cerita film apa ya? Oh, iya. Dulu tuh ada tuh film pembalap juga gitu, dia bikin mobil terus jadi juara. Juara. Ya, kenapa? Saya melihat bahwa sosok saya nggak kenal yang lain kan. Hmm. Saya cuma punya mobil, Hmm. ini karya saya, pakailah. Mm-mm. Dan dia pakai ternyata bisa Mm-mm. juara di juara. Dari situlah mulai yang namanya mobil tubular Hmm. itu orang mulai minat. Mulai minat. Oke. Kan? Karena apa? Dengan berpikir sederhana aja. Satu Jeep dengan full body, Hmm. ditambah lagi nanti pengaman roll bar dan lain-lain. Ini mobil tonasenya jadi berapa bobotnya? Tambah berat. Tambah berat kan? Mm-mm. Sekarang kita harus berpikir bagaimana berpikir rasio di sini. Hmm. Power weight ratio. Power weight ratio Mesinnya tetap itu, Oke. bara yang kita pakai tetap. dipergunakan tetap. Ah. Apa yang kita nggak pakai? Body kan? Body. Body kita buang. Kita Pretelin. ganti dengan plat-plat aluminium. Jadi Lebih ringan white-nya dia. lebih ringan. Ingat, jadi nggak pernah rusak, nggak pernah apa, kayak itulah kalau lah. Dari situ mimpi ini sampai ketemu sama Anto, tepatnya di tahun 9 berapa itu? 99 mungkin. Tahun 90-an lah ya. 99 saya ingat. 99. Jadi ada Anto, ada Ferry SA, Mm-mm. Oh jadi ketemu tahun 99, ketemu sama Anto. Ferry SA, Ferry sama SA. saya sendiri. Dan kebetulan saat itu Anto lagi getol-getolnya bikin Desain apa? weekly event. Oh, weekly event. Ya kan? Oh, Jadi event tiap mingguan, mingguan kegiatan itu mingguan. kegiatan mingguan itu ada off-road ringan Hmm.
di mini sirkuit di Awiligar Bandung. Oke. Dan itu kan harus ada perizinan. Iya. Jadi Iya, harus benar, punya benar. klub. Klub. Dari situlah mendirikan klub untuk main-main ini. Event-event ini. Ya, Pertama main klub dulu nih. Ya. Bangunnya klub dulu. bangun klub. Oke. Sebenarnya saya udah nggak bengkel. Ah. Nah, ujungnya nama Fedworks ini Dari kita pakai. Jadi nama Fed itu dari Ferry, Anto sama Daniel. Enggak gitu. Bercandanya seperti itu awalnya. Bercandanya seperti itu. Enggak mau nyambung-nyambungin Pelesetan. aja kayak gitu Pelesetannya. kayak. Oh, iya, gitu. Pelesetannya kan. Pelesetannya itu. Nah, kayak gitulah. Yes, Nah, yes. saya pindahin jadi brand bengkel. Brand bengkel. Sampai hari ini. Luar biasa. Gitu. Jadi udah berapa tahun deh bengkel ini? Saya mulai usaha yang serius ya dari mulai bengkel rumahan gitu kan. Tahun 2000 ya. Tahun 2000. 2000 di Gading Regency sampai dengan 2005 2005. Oke, 5 Ya. tahun. ya kan? Enggak 2005 dong. Di saat Gading Regency itu kalau nggak salah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 2002 ya. 2002. 2000. Ini zaman ekstrim off-road Betul, ya. betul. Dari situ saya pindah ke Padalarang, Mm-mm. ya kan, di Tagogapu sampai tahun 2008. 2008 Mm-mm. sampai hari ini ya di sini. 2008 sampai sekarang. Ya. 12 tahun tambah yang 18 tahunan nih berarti. Ya, kurang seperti lebih. itu. Tapi Bengkel serius. Tapi kalau Bengkel nggak ya, serius. bengkel zaman saya belajar itu ya dari tahun 90, 92 92 ya. di rumah. Tapi ide-idenya ngeri banget sob. Iya sih. Jadi gua pernah tahu yang namanya Extreme Offroad. Heeh. Itu kerjasama sama, halo Mbak Ika, nih ada Mbak Ika. Ya, dari Mbak Ika, dari Ava Avemedia. Media. Oh. Dia bikin balapan, Itu event tuh maksudnya. event Event. balapan. Heeh. Di mana coba? Pacuan kuda dikerok. Pacuan kuda siapa? Pacuan kuda Arca Manik. Bandung. Ya. Arca Manik dikerok sob. Buat Kerok, bikin Trek. sirkuit. Balapan itu tahun Itu track off-road 2002 ya. lagi. Ya 2003 ya. 2003 di situ yang kita balapan speednya bukan satu mobil. Karena judulnya Kayak Extreme formula. Race. Ya seperti apa Formula. namanya? Bukan formula. Jadi apa namanya? Kalau di Amerika sekarang kan banyak Mickey Thompson Oh, Off-Road Stadium. Iya, 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 iya. Stadium lah, stadium off-road. Model stadium off-road. Jadi startnya beramean, Heeh. mulai dari lapangan yang luas Heeh. sampai ujungnya mengecil, isinya balapan situ. Wah, ngeri banget. Tung, tung, terbang. Enggak, yang kalau balapannya seru gua tahu, tapi itu orang yang punya pacuan kagak ngamuk. Kan izin. Oh, iya. Memang Semua kebetulan resmi. pacuan itu mau direnovasi gitu. Oh. Dan memang kita di sini yang agak gilanya, memang di sini kita bukan mau jual siapa juara. Jadi apa ya itu yang Jadi konsepnya di sini bagaimana si pembalap yang 5 starter ini itu begitu masuk finish itu tidak berjauhan. Jadi banyak ditahan, gimana caranya mereka selalu ngumpul. Wow. Jadi isinya begitu, cuma 800 meter. Tapinya pegal kalau diputer-puter. Betul banget. Gila banget idenya, keren banget. 10 lap ya. Iya, 10 lap. Udah nggak? Iya. Coba mobil silakan ya dari situ. Tapi di situ kan jadi ada inspirasi banyak. 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 Nah, ini juga tadi ngomongin inspirasi banyak. Tadi kan kita sempat kemarin kan sempat lihat Instagramnya Kang Daniel nih ya kan. Kang Daniel ini kan ada desain mobil-mobil nih. Nah, yang lo garap nih kalau sekarang nih Kang sama teman-teman di Yang udah Fed, digarap dan berhasil. ininya apa aja, apa aja Kang yang digarap? Lebih ke Oke, jenisnya kali apa ya? kendaraan-kendaraan taktis lah. Kendaraan Wah. taktis. Ya, Luar biasa. Buat ini dong. ya Buat orang tempur. Angkatan dong. bisa buat angkatan, bisa untuk Berburu. kepentingan berburu juga bisa, terus bisa untuk yang paling penting patroli tambang. Patroli Patroli, tambang. kan itu penting kan. Oh, itu udah diproduksi, Kang? Sedang saya tidak pernah memproduksi, Oke. tapi selalu membuat prototipe. Prototipenya. Wih. Ya, jadi ada beberapa prototipe pernah saya buat dari mulai tahun 2008. Dari 2008 lebih gitu ya. Itu jadi, satu. udah jadi tuh. Dia di gambarnya ada loh. Iya, makanya itu satu tuh yang taktis. Selain itu, karena gue lihat ada yang pick up itu. Yang pick up, oh bukan yang global itu kali, yang kayak Polaris apa yang Oh, Bukan, yang gitu, jadi bener. jadi gini, di Indonesia ini banyak jadi banyak mobil double cabin. Double cabin. Oh. Nah, jelasin Kan. Kang. Oke. Double cabin ini Indonesia ini terlalu kental dengan informasi bahwa semua mobil ini off-road tampilannya. Oh, gitu. Ban gede, winch di mana-mana, ada rak, ada segala macam, nggak ada cantik-cantiknya lah. Ah,
Nah, terus saya niru satu konsep di Amerika bahwa kendaraan pickup ini banyak dipakai untuk orang kerja, fun, Oke. ya kan, Ah. ngantor lah segala macam. Hmm. Bagaimana dandannya itu lebih ke dandanan racing. Oh. Oh. Jadi memang di situ satu konsep kendaraan pickup itu dibuat jadi konsep pre-runner. Pre-runner. Jadi tadi tactical yang Tactical. lo Ya. konsepin, desainnya sama pre-runner ini. Iya. Pre-runner ini yang buat umum lah, Umum buat lah. double kabin deh. Ah. Nah ini banyak yang sehingga si bodinya dikembung-kembungin gitu-gitulah. Oke. Aneh-aneh lah mobilnya, dibikin seksi. Oh, jadi seksi. Sama satu lagi yang gue dengar Hah? itu yang menarik adalah kan tadi lo ngomong kalau misalnya kebanyakan selama ini modifikasi itu dari mobil dijadiin mobil. Betul. Nah, kalau yang desain lo yang terakhir yang apa? Oh, saya lagi buat lagi oke. gimana tuh? Jadi saya membuat satu kendaraan taktikal yang sifatnya nih untuk serbu. Serbu. Betul. Apaan tuh serbu? Serbu, nyerbu. Ya. Oh, gitu. Serbuan. Jadi Oh. saya nggak mau konsepnya di sini dari mobil bikin mobil. Jadi gimana tuh Udah jelasin? meningkat lagi nih kayaknya. Nah, jadi sasis kita desain sendiri, Mhm. ya kan? Mhm. Terus modelnya juga nanti kita juga desain sendiri, visual desainnya Anto dan teman-teman. Oke. Nah, suspensi juga kita kembangkan sendiri. Hmm. Karena rencana depan itu double wishbone independent long arm, belakang long arm trailing arm. Ya, tuh, agak pusing tuh dengernya tuh. Jadi untuk daya jelajah dan peredaman suspensi dengan tujuan sangat baik. Yes. Oke. Karena kendaraan ini harus siap di semua medan ya. Ini untuk serbu ya. Serbu. Kegiatan Ya kan? itu ya. Jadi di jalan jelek harus juga bisa dengan full kecepatan, ya kan. Terus di tempat off-roadnya juga dia bisa laluin. Dengan full kecepatan juga. Kenapa saya larikan ke sana? Karena apa? Saya pelaku pembuat kendaraan off-road racing. Oke. Dan kecepatan di off-road racing ini dengan engine-engine yang 8 silinder itu kan bukan perkara lari Gampang, 30-40. Oh iya. Ya kan? Maksimum speed mungkin bisa sampai 110 Oh. Yaduh. di tanah. Di tanah lagi 110 lu bayangin. Ya, Oke. pakai jumping Pakai dan jumping. harus mendarat, Ada harus obstacle- belok obstacle dengan yang dia kan, lain. Oke. harus belok dengan Hmm. kecepatan tinggi. Dan desain suspensi ini yang saya nanti terapkan di kendaraan serbu ini. Wis, luar biasa. Gitu. Kang, ini nih gue dulu. Tapi Kang, gua tuh lihat tadi di depan tuh ada mobil. Iya. Katanya tuh lo mobil kenangan. Gitu kan. Oh. Ini nih agak sedikit ya Personal ya. personal mungkin ya. Cuman gue Gua juga penasaran unik. gitu, dia Gua mobil kenangan maksudnya Ini soalnya Gimana? unik nih. Di antara tadi kita masuk ke bengkel, Kang Daniel juga. mobilnya galak-galak gitu kan. Mobil gagah-gagah. Kok ini ada satu mobil imut, ya walaupun dimodifikasi ala-ala ban Tapi terlihat gede. galaknya Tapi, galak lucu gitu kan. masih manis. Itu Karimun, mobil wagon. siapa sih? Mobilnya mobil apa dulu nih Kang? Mobil apa? Karimun. Karimun ya. Karimun. Jadi 2016 ya, 2016 mobil tahun ya. 2016 ya. Jadi saya beli satu Karimun maksudnya untuk servis anak-anak kecil ya, untuk belanja kemana-mana. Ternyata anak kedua saya, Dara Aisyah, saat itu juga tertarik dan ingin melakukan apa yang papanya lakukan. Ini Karimunnya Karimun blind van ya. Blank van. Saya tidak bisa karena Dara ini memang sudah jadi pelaku off-road. Oh, dia Teman ikut-ikutan ikut juga. Jadi sebagai teman, sebagai anak, anak. dan dia selalu mengemukakan keinginan, dan terlihat dari situ dia punya inspirasi untuk membuat satu kendaraan. Dan ujungnya saya iakan, dan mobil itu ditarik ke workshop belakang. Dia barengan Tim yang pegawai ada di sini. saya, dia pilih orang untuk pengen ini, pengen itu, pengen diginiin, pengen itu. Oh, dia konsep itu Ya, mobil itu. Oh, betul. oke. Dari mulai Ini darahnya dari udah mulai netes. betul dari mulai dia nentuin velg. Saya sudah bilang nggak bisa, ini velg Polaris, PCD-nya Oh, beda. Oke. Oke. Dia cuma bilang aku mau pakai itu, harus bisa. Ya bisa adaptor kan, Iya, bisa. biasanya taruh adaptor, pasang Kayak semua. bapaknya juga. Iya. Suruh Udah kuliah persis. bayarin gitu. Udah persis. Persis. Oke. Persis. Jadi memang
Ya, semua orang akan bilang bilang saat itu bahwa Dara itu, karena anak saya perempuan tiga-tiganya. Oke. Sebagai penerus saya tuh ya mungkin Kayaknya Dara nih. itu. Terus Karena ya, kemana-mana. Sampai Caranya? ke ini apa di parkir mobilnya aja. Ya, Kampus. Wah, hebat banget ya. jadi 2018 ya gimana ya? Dia kan harus pulang, Hah? meninggal kan, Inilah. gitu. Jadi ya itu kenang-kenangannya. Oh, itu maksudnya mobil kenangan itu karena itu Iya. peninggalan almarhumah anak lo dan. Ya, itu nggak bisa dilupain, semua orang juga tahu. Lu? Sakit kan? Sakit. Sakit. Lu sayang banget dong sama Ya, sama semua anak pasti sayang, cuman buat dia spesial lagi. spesial Lu gitu. pukul Karena- banget dong. Karena apa ya? Karena satu hobi, Iya ya kan, satu hobi. Tahu bapaknya belajar, terus dia Iya. Sangat mengerti. sangat mengerti. Tahu karakternya juga, kerasnya Iya. sama. Bapaknya bilang Sama. nggak bisa, bapaknya bilang nggak bisa, gitu kan? Sama. Bapak dia ngerti itu mulai kapan tuh? Dari mulai kecil, Mulai kecil. Dia ikut-ikutan terus ya, sama lo ikut-ikutan. ya? Jadi dia tahu kalau misalnya parkir mobil gitu. Kalau saya naik mobil diesel, TAF saat itu, dia tahu. Papa pulang naik TAF. Nah, saat saya naik Cherokee, dia tahu. Sampai segitunya ya. Dengar. Segitunya. Bisa membedakan ini TAF, ini Cherokee, ini. Tahu suara mesinnya aja udah tahu ya. Ya, terus ya ujung-ujungnya kan semuanya dia tahu. Bisa memilih. Hmm. Paling rewel lah. Kadang-kadang saya juga suka tegur ya. Cara kamu jangan kayak gitu, nggak enak sama orang. Ya itu bikin mobilnya kayak gitu sih Pak. Suka protes. Oh, itu mendadak sekali apa mau sakit? Rencana Tuhan mana kita tahu ya. Iya sih. Dia ke rumah sakit nyetir sendiri kendaraan itu, saya dari bengkel. Kebetulan dia sekolah di Binus kan, kuliah tingkat 1. Dari Binus ke Santosa itu mungkin hanya 1 kilometer. Hmm. Dia masih sanggup nyetir mobil masuk di situ, saya dari bengkel. Dan ternyata begitu masuk nggak pulang lagi. Dan gitu. 24 hari dirawat dan ya dia harus pulang. Kehilangan banget. Kita kirim doa deh buat Iya. almarhumah Iya. Dara. Dan itu jadi mobil kenangan banget buat. Iya. Ya buat semua ya, Buat semua. Buat semua. buat semua termasuk pegawai semua. Tim yang ada di sini ikutan ngebangun kan pasti punya member. Itu sampai mobil itu namanya bukan mobil Karimun lagi sob. Iya, orang bilang mobil Dara. Mobil darah. Iya, ya, teman-temannya tuh udah tahu, udah bukan itu Dara tuh. Dara tuh. Termasuk Itu- teman saya, ada Dara di sana. Dara di mana? Itu kalau Aduh, begitu. Masya Allah, Oh, iya, katanya kalau- Dara kan udah nggak ada. Iya, benar. Cuman itu keceplosan aja teman-teman itu. Iya sih. Karena bangga ya mungkin, karena bangga Ya, sama. karena trademarknya dia begitu dia nyetir ya kendaraan itu. Hmm. terpukul banget tuh. Ya, Rasa. ya, tapi mau bilang apa lah, udahlah. Ah. Harus diikhlasin. Iya sih. Oke, thank you. Sorry banget. Ya, nggak apa-apa. Tapi apa-apa. Dara ini salah satu inspirasi juga Betul. buat Iya, anak muda. Bang Daniel. Iya. Dan dia sangat Dia sangat serius melakukan Sama apa-apa. seriusnya sama bapaknya bahkan. Kalau dia saya juga- kan dulu disuruh main volley, hmm, pakai ribut-ribut sama orang tua, ujungnya saya Hmm. milih mobil. Hmm. Kalau Dara kuliah, mamanya pengen di sini, pengen sini, satu keluarga semua dibohongin. Cuman saya udah bilang ke saya. Oke. Jadi mamahnya, Dara kamu udah daftar ITENA? Sudah. Beli formulir, beli. ITB sudah, Unpad sudah. Padahal dia nyolek, Pak, bayarin binus lah. oh gitu. Bayar duluan binusnya, dia udah punya kuliah kan. Hmm. Semua dibegoin, gimana Dara? Nggak lulus. Padahal ya saya tahu dia udah di binus kok. Hmm. Oh, berarti segitu Ya, karena saya terbukanya. nggak mau, saya kayak saya dulu dia gitu. Dia harus Oh. ngomong, ya udah. Ya udah. Gitu. Dia yakin dia bisa kok. Gitu. Oke, Oke. Gitu kira-kira. siap-siap. Tapi Kang, nanti kita juga pengen coba. Nanti kan ada di atas roda nih, pengen nge-review juga ini. Oh dong Kang. Boleh, silakan. Nge-review Silakan. ini karavan ini nih. Silakan, Buat banyak bicara kita teman-teman. yang satu lagi ya, Ya. Sob, di atas roda gitu Betul, kan. dan ini juga salah satu yang ada di tim balap ini nih, terus terang aja anak Fed juga. Oke. Anaknya juga. Dari Ah. dari tahun mungkin sebelum Dara lahir juga sudah sama-sama seperti Anto. Udah bareng-bareng. Ya, dari Indah Artanto nanti yang kebetulan jadi navigator dari satu tim besar dari Kalimantan Selatan ya, Doris Fah ini. Oh, oke. Gitu. Fungsi mobil ini sebenarnya buat apa kalau Ini di balapan. Di Di balap? balapan di mana ya kita punya tempat peristirahatan yang Oke. Oh, sportingnya nih ceritanya nih. Ya, Oke. betul. Oke, sporting balapannya. gitu. Nah, Kang,
kan kalau kita lihat nih, mungkin terakhir juga nih omongannya ya. Eh, Geografisnya Medan Indonesia kan sebenarnya kan masih butuh banyak kendaraan-kendaraan yang bisa dijelajah, kendaraan penjelajah lah ya, kendaraan off-road dan segala macam. Harapan lo sendiri kan sebenarnya buat dunia apa otomotif apalagi khususnya yang di off-road ya. Off-road lu gimana Kang? Jadi gini, kalau saya lihat sih bahwa kebutuhan mobil 4x4 yang memang tangguh, sederhana, tangguh gitu kan. Ini sangat dibutuhkan di negara kita ini. Mulai dari penanggulangan bencana alam. Iya. Ya tadi saya bilang patroli tambang. Dan memang kita sudah siapkan beberapa konsep di desain house ini. Anto sudah beberapa konsep desain untuk kendaraan-kendaraan seperti itu. Sampai mungkin nanti kalau ada kebakaran hutan bagaimana mobilnya bisa jalan di gambut. Oh iya. Jangan sampai hutan ini tidak bisa dipadamkan, ujungnya meluas. Ini kan PR nih sebenarnya. Ya, karena nggak semua mobil bisa tembus Medan itu. Apalagi dengan tonase yang sangat berat. Bagaimana membuat satu konsep kendaraan yang mungkin dia cuma bawa selang aja, tangkinya di mana? Selang yang mungkin tahan api, dia bisa apa? Bisa terabas masuk terabas. Ke tengah. Yang penting kan si nozzle buat nyemprotnya ini nyampe ke dekat apinya. Benar. Dan ini kan harus dipikirkan semua. Harusnya sederhana gitu, nggak harus apa namanya ya, nggak harus susah lah, harus dicoba. Kita nggak bisa bilang oh ini nggak mungkin, kalau kita nggak coba mana bisa. Iya, mana tahu mungkinnya. Kita sebagai orang lapangan ya, kita punya pengalaman teknis, kenapa nggak kita lakukan uji coba dulu. Nanti yang kalau mau ngitung ya yang jago-jago deh tuh, mikirin deh yang sekolah. Kalau kita bekalnya kan bekal berani, bekal nekat. Satu lagi deh tambahan nih. Nah, yang datang ke bengkel ini, workshop ini, bisa dibilang apa sih workshop atau bengkel sebenarnya kalau lu biasa lebih enak nyebutnya? Workshop ya. Garasi lah, macam garasi. Ya. Oke, yang datang ke garasi lo ini banyakan perorangan kah atau juga ada instansi yang kerja sama lo Kang? Untuk sementara memang semua perorangan, walaupun kendaraannya buat instansi, tapi karena kan mungkin kita juga model-model orang-orang yang memang kita mau di lapangan gitu. Kayaknya ribet deh kalau harus datang ke instansi, ketok pintu begini. Mendingan kita ngobrol sama si yang malas juga pakai mejanya dia. Gue baru mau ngomong yang begini, suruh rapat di ruang meeting. Yang perlunya seperti apa, duduk dulu. Nanti kalau sudah matang, ayo kita sama-sama. Gampang kan kita ke mall beli baju yang benar baru ngadep. Iya. Kalau pakai baju itu mulu malas juga. Bukan stylenya lah ya. Oke, Sob, ini tadi asik banget obrolannya, isinya banyak banget dari Kang Daniel, pengalamannya dan juga inspirasinya. Ternyata dia tadi bilang berangkatnya dari mimpi, semua dari mimpi. Bahkan tadi satu kejadian, bahkan harus ada mimpi-mimpi yang dia tinggalin. Iya kan? Untuk ngeraih mimpi yang dia benar-benar sukai, dan even walaupun harus kehilangan, ya artinya memang harus dipanggil karena takdir kan, anak yang bakal nerusin, tapi Kang Daniel nggak nyerah dan tetap mau apa namanya nerusin, ya kan, eksklusif di Riu Channel, curhatan Kang Daniel. Kang Daniel, gua thank you banget udah bisa kesini ngobrol-ngobrol sama lu, buka pengalaman, dan mudah-mudahan obrolan ini jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Oh ya, kalau kalian juga mau tanya-tanya tentang desain house itu, tempatnya Kang Daniel, kalian bisa di Instagramnya Kang Daniel DM aja lah. Di DM aja. Di DM aja di Instagram Kang Daniel. Kita pasti balas kok. Kita pasti balas. Tanya-tanya. Atau kalau mau langsung misalnya punya kendaraan yang emang pengen dioprek-oprek, ya kan? Ya silakan aja datang ke Cimahi. Sama jangan lupa lihat channel Di Atas Roda. Nanti kita ada beberapa review otomotif, termasuk kita nyobain mobilnya. Nyobain mobil. Oke, Daniel, thank you banget. Sob, kalau gitu Ranu, Kang Ajat, dan Ferry, juga Kang Daniel di sini pamit dulu. Permisi. Jangan baper. Goblok banget.